Qala al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad fi kitabihi Risalatil Mu'awanah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun wa alaika bisyukri lillahi ala ma an'amallahu bihi alaika wa ma bika min ni'matin fi dhahirika wa batinika wa dinika wa dunyaka illa wahya minallah. Qala Allah ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallah walillahi alaika minan ni'ami ma ta'juzu an addihi wa ihsa'ih fadlan anil qiyami bisyukrih wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ngendika Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad wonten kitabipun Risalatul Mu'awanah, mugi-mugi kita pikantuk barokah ilmunipun. Wa alaika bisyukri lillah, lan iku wajib ing atase sira kabeh bisyukri kelawan syukur lillahi maring Gusti Allah alama an'amallahu bihi alaika ing atase barang kang wus paring nikmat sapa Allah bihi sebab ma alaika ing atase sira wa ma bika lan barang bika kang ana ing sandingi sira min nikmatin nyatane saking kenikmatan fi dhahirika ing dalem jaba-jabane sira wa batinika lan jero-jerone sira wa dinika lan agamane sira wa dunyaka lan dunyane sira illa kejaba wahya utawi iku kabeh utawi iku nikmat minallah iku saking Gusti Allah illa kejaba wahya utawi nikmat minallahi iku saking Gusti Allah. Qala ta'ala dawuh sapa Allah ta'ala wa ma bikum min nikmatin faminallah, lan ora ana apa kang ana ing sandingi sira kabeh min nikmatin nyatane saking kanugrahan peparing faminallah iku mongko iku saking Gusti Allah. Walillahi lan iku kaduwe Allah alaika kang tetep ing atase sira minan ni'ami nyatane saking pira-pira kenikmatan ma utawi barang tak juzu kang apes sapa sira an addihi saking ngitung-ngitung wa ihsaihi lan ngringkes ma fadlan langkung-langkung lebih-lebih anil qiyam saking anekaake bisyukrihi kelawan nyukuri ma wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Gusti Allah dawuh wa in lamun ta'uddu milang-milang ngitung-ngitung sapa sira kabeh nikmatallah ing nikmate Allah la tuhsuha mongko ora bisa ngeringkes ora bisa ngitung sira kabeh ha ing nikmati Allah. Hadirin hadirah hafizakumullah, dalu menika malam ini kita akan membahas tentang satu masalah yang cukup agung yang menjadi penentu bertambahnya nikmat kula kalan panjenengan saking ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini adalah sikap syukur, nyukuri nikmat-nikmatipun Gusti Allah. Temriki dipun dawuhaken wa alaika bisyukri lillahi, wajib ing atase sira syukur maring Gusti Allah. Napa ingkang dipun syukuri alaman ma'alama an amallahu bihi alaika, semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah
Kula jenengan menika hakikatipun diemek-emek kali nikmati Gusti Allah. Kita tidak pernah lepas dari yang namanya pemberian Allah. Cuma masalahnya manusia tidak pandai di dalam mensyukuri nikmat tersebut. Bahkan perlu kula sampaikan dumateng para panjenengan sedaya, ada perbuatan baik yang sulit dan banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Kelakuane apik, sikape sae, tapi kathah dipun tilar kalian tiang Islam. Napa menika? Syukur dumateng Gusti Allah. Tidak banyak dari umat Islam yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatipun Gusti Allah. Bisa jadi umat Islam di Indonesia mayoritas, tetapi untuk mensyukuri nikmat Allah niki hanya beberapa saja. Dan itu dijelaskan sendiri oleh Allah di dalam kitab Al-Quran. Dalam surah Quran Saba ayat 13, Gusti Allah sampun dawuh, wa qalilum min ibadiyas syakur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku, kata Allah, yang pandai mensyukuri nikmat yang telah aku berikan. Sing kathah niku gede sambate daripada gede syukure. Lek sambat mulai tutuk sing cilik, sedengan, gede, super gede, wonten sedaya. Lebih-lebih lek teko nang kiai mung isine sambat. Jadi gaya-gaya kiai ku departemen persambatan. Wayahe ngoten lek nang kiai niku nadratul alim, ya, khairun min qiyamihi wa saumihi. Ningali tiang alim dengan perasaan penuh pengagungan niku lek dirose Kanjeng Nabi lebih bagus daripada panjenengan sholat semalam suntuk dan besoknya puasa. Tapi jarang tiang niku silaturahim dumateng tiang alim, silaturahim dumateng gurune niku jarang, kecuali golek duwe masalah. Jadi departemen persambatan. Nah, padahal menawi dipun itung-itung, menawi dipun angen-angen, antawisipun masalah yang dihadapi kalian nikmat yang sudah dirasakan niku hakikate gedian nikmati daripada masalah. Nikmat sing wageng sing kewadah mboten ketinggal, justru masalah sing cilik sing biasa ketinggal ageng. Moga sing dipikir niku masalah lali karo nikmat. Lah tiyang sing kakian mikir masalah lali karo nikmat, kata-katae tiyang sing ngoten-ngoten niku wau boten saged bunga pikire. Sendeku
merengut, alise dikuncit, guyu mbek wong ora iso. Polan sing dipikir masalah. Coba diwali, sing dieling-eling kenikmatan saking Gusti Allah. Dikai waras, diparingi saged berkeluarga, diparingi gada putra. Banyak nikmat yang panjenengan nggadahi, tapi itu diharapkan oleh orang lain, sementara kita sendiri tidak pernah merasakan nikmat itu. Betapa banyak orang yang ingin punya putra, menikah sudah puluhan tahun gak dikai anak karo Gusti Allah, tasik dipun dereng dipun paringi amanah yuga, padahal sembarang ya wis dilakoni, metode sembang karing ya wis dikakoni, tapi anak ya gak metu-metu. Sedangkan kula jenengan sing gada yuga disiak-siakaken, hanya bisa memelihara tapi tidak bisa mendidik, iso makani tapi ora iso ngekei cahaya ing dalam atine. Ini bentuk ketidaksyukuran kula jenengan terhadap peparingipun Gusti Allah. Maka tiang sing paling sae niku sanes tiang sing kathah kenikmatane, tapi orang yang paling baik adalah orang yang mudah mensyukuri nikmat Allah meskipun nikmat itu kecil. Lah temriki kula kalan panjenengan dikeken mikir, wa alaika bisyukri lillahi ala ma an'amallah. Sampeyan syukuri nikmat sing wis tutuk ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah dumateng kita. Apa saja di antaranya? Wa ma bika min nikmatin fi dhahirika wa batinika. Dalam diri Anda itu ada beberapa nikmat. Pertama, fi dhahirika, ing dalem jaba-jabane sira. Jangan diparingi nikmat kali Gusti Allah ditutupi kesalahane, dosane ora ketok. Niki termasuk nikmat saking Gusti Allah. Coba andai kata kula jenengan niki nggagai dosa terus bae Gusti Allah ditulis nok batu, kira-kira pasar sepi napa rame, Pak? Nun sepi, sebab wong padha ndelok nang padine dhewe-dhewe, mari nyolong, ketok nok tulisane nok bathuke. Jari situ mari awake mari ndelok wong adus, ditulis karo Gusti Allah to mereka. Lah kula kalan panjenengan itu semua dihilangkan. Akhirnya kula jenengan serawungan kali tiang lintu tanpa harus ada rasa was-was. Lho niku nikmat saking Gusti Allah. Itu sebabnya Allah disebut sebagai As-Sattar, sang penutup aib. Lalek sampai kula jenengan dosa diketokno antawisipun setunggal dumateng setunggali, sudah tidak ada kepercayaan antara satu orang dengan orang lain. Mboten enten. Iki mari nipu, iki mari nyolong, iki mari gosok, iki mari nempeleng uang, ketinggal kabeh. Iki mari sombong, iki mari nyukuk duit, ketinggal kabeh. Tapi kali Gusti Allah ditutup. Fi dhahirika, badane sampean sehat. Alhamdulillah dipun paringi mripat. Kula jenengan saged miyarsani napa-napa. Betapa banyak orang yang tidak mampu untuk melihat, andai kata dia bisa diberi melihat, dia punya janji akan membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya, sementara kula jenengan maca Quran ae jarang. Padahal sampun dipun paringi nikmat. Wa batinika, batin kula jenengan nggih pun sampun dipun paringi nikmat.
Jero-jerone ten lebete kula jenengan diparingi kenikmatan arupi nikmat sehat, atine sehat, jantunge sehat, uteke sehat, pikirane sehat. Niku sedanten saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa dinika, sampeyan dipun paringi agama Islam, ini nikmat terbesar. Kula jenengan diparingi agama Islam, ini nikmat min a'dzami ni'amillah. Andai kata kula jenengan ojo maneh dikai bisa berkeluarga, nggak ada pegdamelan, duwe donya, duwe pangkat, gak dikai apa-apa mbek Gusti Allah. Mboten diparingi donya, gak dikai pangkat, gak dikai keluarga, gak dikai anak, mung dikai duwe agama Islam, cukup. Kula nating cerios dumateng jenengan ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam matur dumateng Gusti Allah. Gusti Allah kinten-kinten napa wonten tiyang sing saged mencukuri nikmat melebihi daripada nikmat yang kami syukuri. Tanglet dumateng Gusti Allah Nabi Musa. Gusti, apa ada orang yang pandai mensyukuri nikmat melebihi daripada aku? Maka kali Gusti Allah dijawab, ono, ada. Lah tembu ndi Gusti? Sampeyan munggah nang sabuah gunung. Cari di situ ada sebuah gunung, di daerah itu ada seseorang, sampeyan lihat. Maka karena Nabi Musa penasaran, dicarilah orang itu. Dipadosi kali Nabi Musa. Akhirnya kepanggih. Ada gubuk kecil yang terbuat dari kerdus utawi limbah daripada dedaunan. Mboten gadang griya. Tidak kelihatan orangnya, tapi terdengar suaranya. Swanten niku sanjang ngeten, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi mboten ketinggal tiangi. Semakin didekati oleh Nabi Musa, semakin didekati oleh Nabi Musa, akhirnya kanjeng Nabi Musa niku masuk ke gubuk itu. Ternyata di dalam gubuk niku sinten tiang jaler, seluruh tubuhnya ini penuh dengan penyakit. Badek ambune, wuto ambune badek, mboten kelambenan, mboten rasukan, mun cukup nutupi aurate mawon. Sing ditedha nggih mboten enten, tuya nggih mboten enten, rakyat garwa nggih mboten enten, awake meneng mbek laler, ambune badek. Mripate ora ketok, seluruh tubuhnya mengeluarkan cairan nanah. Penyakit tok. Tapi wiritane alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Penasaran Nabi Musa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kula badhe tanglet nggih, kula Musa, nabi ne Gusti Allah. Nggih, wonten napa Nabi Musa? Jenengan niku pun pinten taun nggak ada penyakit ngeten niki? Kula supe, kula mboten ngitung tahun. Saya sudah seperti ini sudah cukup lama. Kira-kira sampean kapan warase? Kula nggih mboten nate nggak ada angen-angen waras. Lah panjenengan kok mboten nyuwun selamat, nyuwun waras dumateng Gusti Allah. Wayahe sampeyan niku kan maca ya Syafi, ya Syafi, cek waras. Ya Latif, ya Latif. Kok wacanane alhamdulillah, seakan-akan sampeyan ku penuh dengan nikmat, sementara zahire panjenengan sudah tidak ada nikmat lagi. Awake sampeyan sudah rusak, wuto, badek, gak kelamben. Pundi rakyat jenengan sudah kabur 20 tahun yang lalu. Sampeyan hidup dengan siapa? Saya hidup dengan Allah. Lah sampeyan lek mangan ya napa? Kula mboten mikir niku. Sing penting kula maos alhamdulillah. Kin kula badhe tanglet. Kok zikir sampeyan kok alhamdulillah niku lho ana apa? Tiang biasa ngucapno alhamdulillah iku lek kathah nikmati, lah sampeyan ku nikmat apa? Maka dijawab oleh orang itu, ya Nabi Musa jangan salah, apa yang aku
dapatkan hari ini belum seberapa ditimbang dengan satu kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah. Napa kenikmatan sing diparingaken kali Gusti Allah jenengan? Nikmat iman. Saya diberi bisa tahu Allah, saya diberi bisa mentauhidkan Gusti Allah, nyuwijiaken Gusti Allah, mboten nyembah terhadap sesuatu yang lain. Iku sing kula syukuri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang saya syukuri. Saya tidak peduli bagaimana keadaan kondisi jasmani aku. Sing penting kula Islam, sing penting kula mampu bersyahadat. Sebab penderitaan yang seperti ini pasti akan berakhir. Ono waktu nih. Masalah yang seperti apapun di dunia ini ono batasnya. Maka aku sudah cukup bahagia ketika Allah sudah memberikan aku iman, karena dengan iman itulah aku akan selamat. Mangkani sing kula alhamdulillah niki bukan karena jasadiah saya yang rusak, tapi karena hati saya penuh dengan keimanan. Coba bandingkan dengan kula jenengan yang setiap hari mengeluh, padahal makanan yang untuk besok masih ada, yang setiap hari mengeluh karena merasa dirinya tidak sama dengan tetangganya, yang setiap hari mengeluh karena merasa status sosialnya lebih rendah daripada orang lain. Kita perlu bersyukuri nikmat itu semuanya, karena status sosial itu, tingginya status sosial itu bukan pertanda orang itu dekat dengan Allah. Ini perlu dicatat. Tingginya status sosial, luhurnya status sosial, kiai, ulama, habib, gus, ustadz, profesor, doktor, bupati, gubernur, presiden, ini semuanya belum menentukan bahwa orang itu dekat dengan Allah. Semuanya itu status sosial, yang dimana ketika status sosial itu diberikan oleh Allah dan kemudian dipergunakan dengan baik untuk mbelani agamane Gusti Allah, duwe-duwe kanggo mbelani agamane Allah, duwe jabatan kanggo mbelani agamane Gusti Allah, duwe pangkat kanggo belani agamane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, maka yang seperti ini dapat menyelamatkan kita di akhirat. Ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah. Dunia itu dijauhkan dari rahmat Allah kecuali ingat kepada Allah, dan dunia yang berkaitan dengan ingat kepada Allah. Punya jabatan tapi digunakan untuk mengingatkan orang lain kepada Allah, punya harta digunakan untuk mengingatkan orang lain kepada Allah, punya status sosial setinggi digunakan untuk membela agama Gusti Allah. Yang seperti ini kula jenengan bisa terangkat derajatnya. Tapi kalau tidak seperti itu, justru akan menjauhkan kita daripada rahmat Allah. Sugih tidak akan bermanfaat ketika hal itu tidak dipergunakan di jalan Allah. Jabatan, pangkat tidak akan pernah bermanfaat ketika tidak dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Kanjeng Nabi mengatakan, innar riyasata nadamatun ila yaumil yaumal qiyamah. Innar riyasata nadamatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kepemimpinan, tadi pemimpin, tadi ketua umum, tadi pemimpin majelis taklim, tadi pemimpin organisasi, pemimpin partai, pemimpin negara, pemimpin kabupaten, nadamatun yaumal qiyamah. Itu akan menjadi penyesalan di hadapan Allah. Menyesal, kenapa saya harus seperti ini?
miliaran rupiah aku gelontorkan hanya untuk ini, 2 miliar tak gunakan untuk ini. Padahal andai kata 2 miliar saya gunakan untuk beli sawah, kemudian saya bangun pesantren, ada masjidnya, kemudian saya wakafkan kepada ustadz yang belum punya pondok pesantren, sampai mati ganjarannya, bisa turun temurun ganjarannya, sampai pitung turun ganjarannya akan kembali kepada dirinya ketika harta jabatan itu digunakan untuk membela agamanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama matur suwun dumateng Gusti Allah, ketika kula njenengan wis dikai agama Islam, seakan-akan kula njenengan wis duwe tiket mlebu swarga. Islam yang kula njenengan pegang hari ini adalah tiket kita masuk ke dalam surga. Pokoknya gelem nyekeli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai mati, jamin akan mendapatkan surga. Allahumma amin. Cuma masalahnya kalau hanya punya 1 tiket, kira-kira cek mampir dhisik apa langsung, ini masih belum pasti. Makanya orang hidup kepingin selamat, kepingin langsung nang swarga tanpa harus transit di neraka, saling tidak punya 2 tiket. Tiket yang pertama adalah amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiket yang kedua adalah wa amilus sholihah, kelakuane cocok karo imane, kelakuane cocok karo Qur'ane, kelakuane cocok dengan apa yang sudah dilaksanakan dan dituntunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Manusia dalam kondisi merugi, artosipun merugi jauh dari rahmat Allah. Tapi ada orang-orang yang mendapatkan perkecualian dari Allah. Yang pertama adalah orang yang beriman, dirinya yakin tidak ada Tuhan lagi selain Allah, terpatri dalam hatinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua amilus sholihah, gelem ngelakoni barang apik. Orang yang beriman dengan perbuatan baik ini satu paket, tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lain. Lek wong iman kudu gelem ngelakoni apik, kelakone wong apik kudu berdasarkan iman, tidak bisa dipisah. Iman saja tanpa kelakuan apik bohong, kelakuan apik tanpa iman tidak diterima oleh Allah. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang melakukan kebaikan, tidak peduli Allah laki-laki maupun perempuan, sing penting kelakuannya apik, ada tutuk maksiat, manut nang Gusti Allah. Wa huwa mu'minun, dengan syarat beriman. Makanya para ulama mengatakan ada golongan-golongan lain di luar Islam yang dulunya pernah bertapa, puluhan tahun mereka bertapa, tapi tidak disasari oleh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kebaikannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kula jenengan sudah satu tiket kita pegang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini iman yang harus kita jaga, sebab masalah iman penjagaannya kali Gusti Allah dipasrahkan dumateng kula jenengan, tidak dipegang oleh Allah. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran keasliannya dijaga oleh Allah, kebaikannya oleh Allah dijaga, tapi iman panjenengan
apakah iman ini akan senantiasa bersemayam dalam diri kita, atau iman ini akan cepat dari hati seseorang? Pertanyaannya dan jawabannya kembali kepada kita semuanya. Itu sebabnya kita harus meyakini, memahami bahwa paling besarnya nikmat dari Allah itu adalah iman. Nah, nikmat iman ini harus dijaga. Idza kunta fi nikmatin far'aha, ketika Anda memiliki nikmat dari Allah, maka jagalah nikmat itu. Fa innal ma'asi tuzilun ni'ama, kata para ulama, bahwa sesungguhnya kemaksiatan itu seringkali mencabut kenikmatan tersebut. Lek kepingin awet nikmati, ojo sampai maksiat. Lek kepingin awet kenikmatan ada pada diri kita, ojo sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dipun ridhoni dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa dunyakah, begitu juga dengan dunia kita. Jangan diparingi rezeki, kita diparingi sehat, kita bisa diparingi berjalan, kita bisa diparingi berpikir dengan sehat, bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Itu semuanya hakikatnya datang dari Allah, bukan dari kepandaian kita, bukan dari kejeniusan kula jenengan. Semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Illa wahiya minallah, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kan Gusti Allah dawuh, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada apapun yang ada pada diri kalian kecuali semua itu dari Allah. Puntalah, mulai saking pucuke rambut sampai pucuke kuku, njaba jero kula jenengan, ini semuanya hakikatnya pemberian Allah. Dan itu nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika kita diberi nyawa, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika mata ini sudah diberikan kepada kita, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pendengaran ini kita gunakan untuk apa? Kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kaki kita bawa melangkah kemana, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Walillahi alaika minan ni'am, lan iku kaduwe Allah alaika tetap ing atase sira minan ni'am, nyatane saking pira-pira nikmat, mata juzu'an addihi, yang panjenengan tidak mampu untuk menghitungnya. Jelas nikmat sing kathah niki kula jenengan boten saged ngitung. Panjenengan tumbas kalkulator sing paling anyar, sing paling larang, kanggo ngitung nikmati Allah sedanten, ora bakal saged, boten saged. Wis ojo oke-oke, jenengan mulai injing sampai saat niki kinten-kinten 12 jam, mulai jam 6 sampai 6 malam petang menika, kinten-kinten sampean kira-kira dhewe ketip ping pira? Ayo bedean kali kok, sampean ketip ping pira? Mboten saged. Lah ketip niku nikmat napa mboten? Nikmat. Gak iso ketip sak jam digawa nang RSI ditambahaken. Gak iso ngetokno angin, meskipun dalam kategori secara lahiriah angin adalah sesuatu yang menjadi aib bagi kita, tapi lek gak metu angine 3 juta medal hanya untuk ngetokno angin. Ini menandakan bahwa apapun yang ada di dalam tubuh kita itu semuanya merupakan anugerah saking Gusti Allah yang kula jenengan piyambak tidak bisa untuk menghitungnya, apalagi mensyukurinya secara sempurna. Yang dituntut oleh Allah adalah sadar bahwa semua pemberian ini datang dari Allah dan kula jenengan wajib mensyukuri. Salah satu daripada cara mensyukurinya, mempergunakan semua nikmat itu sesuai dengan ridho ni Gusti Allah.
Kita dikasih mata, ya apa cara mensyukuri mata? Kita gunakan untuk baca Quran. Kita memiliki telinga, jangan 24 jam telinga ini digunakan untuk mendengarkan nyanyian saja. Harus ada waktu untuk kita gunakan mendengarkan kalamullah. Tangan kita gunakan untuk membantu orang lain, kaki kita gunakan untuk datang ke majelis-majelis taklim, karena ini tuntutan. Makanya ketika kita nanti di alam kubur, salah satu siksaan yang akan didatangkan oleh Allah dari penjuru bawah itu adalah siksaan kaki. Akan datang gulapan-gulapan api sing digelundungaken kali Gusti Allah ketika kita ada di dalam kubur untuk nyandung terhadap suku kula jenengan. Tapi kalau kaki ini kita gunakan untuk hadir di majelis taklim, hadir di pengajian, hadir di tempat-tempat yang baik, maka Kanjeng Nabi mengatakan fadafa'ahu masyuhu ilal masajid. Maka ketika gulapan-gulapan, gelundungan-gelundungan api itu digelontorkan oleh malaikat dari penjuru bawah, yang menolak adalah pahalanya ketika ia seringkali mondar-mandir masuk majelis taklim, mondar-mandir masuk ke dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mudah-mudahan kula jenengan termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan kula jenengan termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mensyukuri akan anugerah-anugerah Allah, karena Allah sudah berjanji la in syakartum la azidannakum. Siapapun orangnya yang mampu mensyukuri dan berterima kasih padaku, maka akan aku tambah kenikmatan. Lek kepingin tambah nikmate, berupayalah panjenengan sadar bahwa semuanya datang dari Allah dan kita pergunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kunniyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihurmatil Fatihah.